Ya, selanjutnya adalah tablet effervescent ya. Mungkin banyak dari kalian yang menggunakan atau pernah mengkonsumsi tablet dengan jenis effervescent. Contohnya di sini adalah CDR. Tablet effervescent sendiri didefinisikan sebagai timbulnya gelembung gas dari suatu padatan sebagai hasil dari suatu reaksi kimia dalam lingkungan yang berair. Jadi poin pentingnya di sini adalah reaksi ya, reaksi kimia menimbulkan gas. Nah, reaksi ini dipicu oleh adanya air. Keuntungannya rasanya yang berkarbonasi ya, ini memiliki ketertarikan tersendiri. Kemudian ketersediaan hayati atau bioavailabilitasnya relatif lebih baik karena tablet sudah terlarut dan zat aktifnya sudah terdisolusi. Proses biofarmasetiknya lebih cepat. Yang ketiga, stabilitas lebih baik karena pengemasannya individual. Dan yang terakhir, untuk pasien yang tidak bisa menerima tablet atau kesulitan menelan tablet, lebih diuntungkan dengan adanya tablet effervescent ini. Kerugiannya, ada beberapa poin hal yang jadi kelemahan ya dari tablet effervescent. Yang pertama, pembuatannya relatif sulit dengan zat aktif yang rasanya tidak enak biasanya, karena harus diproses untuk membuat rasa yang cukup sebagai sediaan effervescent. Dan yang kedua, masalahnya adalah proses dari manufaktur tabletnya. Nah, untuk pembuatan effervescent sendiri, kelembapan dan suhu itu merupakan faktor yang sangat penting sehingga harus dikendalikan seoptimal mungkin. Apabila kelembapan dan suhu ini tidak stabil selama proses, maka akan mempengaruhi kestabilan dari produk, baik selama pembuatan, penyimpanan, ataupun selama proses penggunaan oleh pasien. Dan yang ketiga, harganya relatif lebih mahal karena prosesnya tadi lebih sulit dan excipientnya yang mahal. Kemudian fasilitas produksinya juga khusus dengan kelembapan dan suhu yang terkendali, kemasannya juga khusus. Nah, reaksi effervescent tadi sudah saya jelaskan, yaitu berupa reaksi kimia yang menimbulkan gelembung gas. Nah, seperti apa reaksi kimianya? Reaksi kimianya itu berupa reaksi asam basa antara alkali metal bikarbonat, jadi turunan bikarbonat, dan asam sitrat atau asam tartrat. Jadi basanya dari metal bikarbonat ini, kemudian asamnya dari asam sitrat atau asam tartrat, yang menghasilkan sediaan farmasetik yang berbusa apabila ditambahkan air. Jadi air ini sebagai pemicu reaksinya atau katalis. Sehingga karena air ini merupakan pemicu reaksi, pada proses pembuatan, lingkungan produksi itu harus jauh dari air atau diminimumkan terhadap air. Nah, ini merupakan reaksinya ya, yaitu dari asam dan basa yang menghasilkan NaCitrat, H2O, dan gas CO2. Nah, gas CO2 inilah yang merupakan gelembung gas yang dihasilkan dari reaksi tersebut, sehingga berupa buih-buih. Bisa berupa asam sitrat maupun asam tartrat. Nah, tidak semua zat aktif bisa dibuat dalam effervescent. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama, hanya untuk obat yang sulit ditelan atau rusak oleh lambung. Contohnya kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini dia tidak bisa bertemu dengan asam lambung ya, karena bisa menghasilkan gas di lambung sendiri sehingga bisa menimbulkan mual. Lalu obat yang sensitif terhadap pH lambung. Nah, ini obat-obat yang tidak tahan terhadap asam, contohnya asam amino dan antibiotik. Lalu zat aktif dengan dosis besar yang tidak mungkin ditelan secara konvensional. Umumnya beratnya mencapai 2 gram.
Kemudian komponen effervescent itu apa saja? Ada tiga komponen utama dari tablet effervescent. Pertama zat aktifnya, lalu sumber asam dan sumber basanya. Asam dan basa inilah komponen yang menyebabkan terjadinya gelembung gas dan hancurnya tablet jika berkontak dengan air. Lalu ada beberapa contoh zat aktif yang telah dibuat dalam bentuk effervescent. Yang pertama CDR ya, kalsium redoxon, mengandung kalsium, vitamin D, dan lain-lain. Lalu asam asetil salisilat, acetaminophen, ibuprofen, ergotamin, KCl. Lalu tablet effervescent yang mengandung garam-garam ferro, tablet asam askorbat, dan asam nikotinat dalam dosis besar. Jadi umumnya itu merupakan tablet-tablet dengan zat aktif dosis besar atau yang mengiritasi lambung dan juga yang tidak tahan terhadap asam lambung. Nah, untuk sumber asam sendiri ada 3 jenis. Yang pertama asam dari bahan alam, contohnya asam sitrat, asam tartrat, asam askorbat, asam malat, dan lain-lain yang bisa kita temukan di alam ya. Kemudian asam anhidrat. Nah, untuk asam anhidrat sendiri, ini merupakan asam-asam yang tidak memiliki molekul air dalam strukturnya. Dan jika dicampur dengan air, akan terhidrolisis atau menyerap air secara spontan. Contohnya asam sitrat itu termasuk asam anhidrat dan asam suksinat anhidrat. Nah, untuk asam anhidrat ini memiliki volume effervescent yang tinggi ya apabila hidrolisisnya terkontrol. Jadi harus kita kontrol reaksi hidrolisisnya. Yang ketiga adalah garam-garam asam. Ini merupakan bentuk garam dari asam-asam dari bahan alam. Contohnya sodium dihidrogen fosfat, pirofosfat, garam asam sitrat. Biasanya garam asam ini tersedia dalam bentuk granul atau serbuk, dan karena bentuknya garam, dia larut cepat dalam air dan bereaksi cepat dengan bikarbonat untuk menghasilkan gas effervescent. Nah, untuk sumber karbonat sendiri atau untuk bagian basanya, biasanya digunakan garam-garam karbonat atau bikarbonat. Contohnya natrium bikarbonat, natrium karbonat, kalium, dan sebagainya. Ini merupakan garam dari karbonat dan bikarbonat. Namun biasanya lebih sering digunakan adalah garam dari bikarbonat, karena bikarbonat ini lebih reaktif dan lebih sering digunakan daripada karbonat. Nah, selain zat aktif, sumber asam, dan sumber basa, bisa juga kita tambahkan eksipien lain untuk meningkatkan performa dari tablet effervescent. Yang pertama adalah pengisi. Nah, pengisi ini sebenarnya jarang digunakan. Jadi untuk laktosa, spread laktosa itu jarang digunakan karena pengisi-pengisi tersebut cenderung tidak larut air. Nah, biasanya untuk meningkatkan bobot tablet sendiri itu kita tambahkan Na bikarbonat. Jadi sumber basanya yang sebagai pengisi, bukan ditambahkan pengisi lain. Nah, persyaratan dari pengisi tersebut itu harus larut dalam air dan mempunyai ukuran partikel yang berdekatan dengan komponen lain. Lalu pengikat ini berfungsi untuk meningkatkan kekerasan tablet dan mempermudah formulasi. Sama pengikat ini syaratnya harus larut dalam air. Karena tablet effervescent ini kan dilarutkan ya, terdisolusi dalam air sebelum diminum. Yang paling efektif adalah PVP, baik secara kering maupun PVP yang sudah dilarutkan. Kemudian turunan selulosa dan PEG 6000. Lalu bisa ditambahkan lubrikan. Nah, lubrikan ini sangat penting untuk melindungi massa cetak agar tidak lengket pada alat cetak. Nah, teknik lubrikasi yang digunakan itu bisa dua cara. Yang pertama lubrikasi intrinsik.
ditambahkan ke dalam formula. Nah, contohnya Na-benzoat, NaCl, Na-asetat, Pg6000, dan umumnya adalah Na-lauril sulfat. Kita bisa lihat di sini, lubrikan yang digunakan itu berbeda dengan lubrikan yang digunakan pada tablet konvensional. Kalau pada tablet konvensional biasanya Mg stearat atau turunan stearat yang lain, logam stearat. Nah, Mg stearat dan turunan stearat yang lain itu memiliki sifat yang tidak larut air atau bersifat hidrofob. Nah, ini tidak bisa digunakan dalam komponen tablet effervescent karena syaratnya semua komponen tablet effervescent itu harus larut air. Karena itu di sini tidak digunakan Mg stearat ataupun logam stearat yang lain. Kemudian bisa juga digunakan lubrikasi ekstrinsik, yaitu ditambahkan pada alat cetak tablet, jadi bukan termasuk dalam formula. Contohnya adalah minyak parafin, jadi alat cetaknya yang kita lapisi dengan minyak atau lemak. Lalu komponen lain bisa ditambahkan glidan, tapi jarang ya digunakan pada tablet dengan diameter besar, karena biasanya untuk yang tablet diameter besar itu cenderung tidak saling menempel satu sama lain. Nah, bisa kita tambahkan antiadheran untuk menghindarkan penempelan pada permukaan punch, seperti poliuretan yang dilapisi pada permukaan punch, kemudian pemanis, seperti manitol, sorbitol, sukrosa, laktosa, glukosa, perasa, kemudian pewarna, surfaktan, dan zat anti busa. Ini untuk mengurangi agar busa yang ditimbulkan itu tidak terlalu banyak dan mencegah penempelan obat pada dinding gelas setelah melarut. Proses pembuatannya yang pertama yaitu dari kondisinya, lingkungan itu ada syaratnya yaitu kelembapan maksimum 25%, tidak boleh terlalu lembab karena adanya kandungan air itu bisa memicu reaksi. Jadi kelembapan itu harus dikendalikan, kemudian suhu juga harus dikendalikan pada 25 derajat Celcius atau kurang. Dan peralatan bahan yang kaya dengan nikel yang bisa digunakan karena mempunyai daya tahan yang paling baik terhadap karet dan dilindungi oleh garam. Yang diinduksi oleh garam dan kelembapannya. Jadi biasanya untuk yang nikel ini jarang berkarat. Metode pembuatannya bisa berupa granulasi basah, granulasi kering, atau granulasi dengan pemanasan. Nah, ini skemanya. Wet granulator atau dry granulator, kita tambahkan bahan material, kita campur, kemudian kita tambahkan pelarut pengikat atau pengikatnya. Nah, untuk cara granulasi basah, biasa kita menggunakan FBD atau fluidized bed drying, sehingga terbentuk granul effervescent. Nah, untuk cara kering, granulasi kering, itu bisa kita dapat granul kering, kemudian kita lubrikasi granulnya, dan kita kompresi, kemudian kita packaging, sehingga didapat produk akhir. Kita lihat satu-satu. Untuk granulasi basah, ini umumnya paling disukai ya, karena homogenitas terjamin dengan adanya pelarut pengikat. Metode granulasi sendiri ada two-step granulation, yaitu granulasinya terpisah antara komponen asam dan komponen basa. Jadi di granul sendiri komponen asam, kemudian di granul terpisah komponen basa, kemudian baru dicampur dan dikempa. Itu two-step granulation. Yang kedua ada one-step granulation. Nah, kalau one-step granulation ini semua komponen itu disatukan. Nah, karena disatukan, jadi pelarut pengikatnya itu tidak boleh mengandung banyak air. Kita gunakan sesedikit air, kurang dari 1%, atau gunakan pelarut organik. Jadi sebagai cairan pengikatnya tidak menggunakan air untuk menghindari timbulnya reaksi. Lalu untuk granulasi kering bisa digunakan metode roller kompaktor. Ini sama seperti cara tablet konvensional. Keuntungannya lebih sederhana, lebih murah, dan prosesnya lebih sedikit
dan menggunakan operator yang lebih sedikit juga. Namun ada kelemahan dari granulasi kering sendiri karena eksipien-eksipien yang digunakan itu biasanya mahal, yang mempunyai aliran yang lebih baik. Kemudian ada granulasi dengan pemanasan. Nah, ini merupakan alternatif dari granulasi basah. Jadi, pada granulasi dengan pemanasan ini tidak ada pelarut pengikat. Namun, cairan pengikat itu didapat dari molekul air yang terlepas dari komponen formulasi, contohnya asam sitrat. Asam sitrat sebagai sumber asam di sini biasanya mempunyai air ya, atau ada bentuk hidratnya. Nah, selama pemanasan, kemudian didinginkan atau selama pengeringan, itu air akan lepas atau terjadi proses hidrasi. Nah, air yang lepas inilah yang berfungsi sebagai cairan pengikat yang membentuk aglomerasi partikel-partikel serbuk. Sehingga partikel serbuk itu saling menyatu membentuk granul. Namun kekurangannya, metode ini tidak reproducible karena memanfaatkan air yang lepas dari asam sitrat. Belum tentu molekul air itu terlepas secara kontinu dan juga sulit mengontrol air yang dilepaskan. Jadi ini merupakan variabel yang bebas, tidak bisa kita kendalikan. Yang terakhir adalah proses pencetakan tablet atau tabletasi. Ini sama dengan tablet konvensional, namun kandungan lembab granul jauh lebih rendah. Jadi harus dipastikan 0,2% sampai 0,5%, tidak lebih. Nah, masalah yang mungkin timbul selama pencetakan tablet, yang pertama bisa didapat kompresibilitas yang lebih rendah, kemudian lubrikasi sulit mencapai kesempurnaan, karena biasanya tidak digunakan komponen lubrikasi yang baik ya, bukan lubrikasi yang hidrofob yang pada umumnya. Dan ukuran tablet yang relatif jauh lebih besar ini dapat mempengaruhi kekerasan tablet. Lalu apabila kita gunakan jumlah pengikat yang relatif rendah, bisa didapat tablet yang capping. Lalu masuk ke evaluasi tablet. Ini agak berbeda dengan evaluasi tablet konvensional. Untuk karakteristik fisik yang membedakan dengan tablet konvensional yaitu tahap waktu hancurnya, metodenya, kemudian kekerasan dan friabilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan persyaratan tablet konvensional. Kemudian ada persyaratan kandungan air. Nah, kandungan air tidak ada di evaluasi tablet konvensional. Kemudian ada evaluasi kandungan CO2. Ini juga sama, tidak ada di persyaratan atau evaluasi tablet konvensional. Nah, sisanya itu sama dengan tablet konvensional. Keseragaman ukuran, keseragaman sediaan, lalu uji disolusi, dan lain-lain. Karakteristik kimia ini berupa pH dan keseragaman kandungan zat aktif. Untuk waktu hancur, ini memiliki kriteria khusus dan kondisi uji yang berbeda dibandingkan tablet konvensional. Untuk volumenya, itu biasanya hanya 120-180 mili. Berbeda dengan pengujian waktu hancur tablet konvensional yang biasanya menggunakan volume 900 mili sampai 100 liter, sampai 1 liter. Karena kita untuk tablet effervescent ini hanya dilarutkan di gelas, bukan di lambung. Kemudian kita gunakan suhu 25 derajat Celcius di sini. Berbeda dengan waktu hancur tablet konvensional yang menggunakan suhu 37 derajat Celcius. Karena 37 itu sama dengan suhu tubuh dan 25 ini sama dengan suhu ruang. Tablet effervescent yang baik itu bisa diharapkan terdisintegrasi dengan cepat. Biasanya dalam kurun waktu 1 atau 2 menit. Nah, hal yang harus dihindari, tidak boleh menggunakan bahan yang tidak larut air karena bisa menimbulkan cairan effervescent yang keruh. Lalu penggunaan pengikat tidak boleh terlalu banyak karena apabila terlalu banyak akan memperlambat waktu hancur. Lalu kekerasan juga tidak boleh terlalu tinggi, berefek pada waktu hancurnya juga. Lalu evaluasi kandungan air. Ini bisa diterapkan dengan metode Karl Fischer.
dengan persyaratan 0,2% sampai 0,5%. Nah, bisa dilakukan dengan ekstraksi dengan dioksan, bukan dengan air ya, untuk mencegah terjadinya reaksi Na bikarbonat. Cara lain bisa menggunakan spektroskopi IR dekat. Metode ini lebih cepat dan non-destruktif. Jadi, identifikasi air dengan spektroskopi. Selanjutnya adalah evaluasi kandungan CO2. CO2 diukur menggunakan cara titrimetri, gravimetri, kolorimetri, dan volumetri. Jadi ada beberapa cara. Cara lain adalah mengukur berkurangnya bobot dan tekanan. Kontrol terhadap kandungan CO2 merupakan persyaratan awal dan jaminan stabilitas fisiko-kimia dari tablet efervesan. Jadi jumlah CO2 atau gelembung gas yang dihasilkan itu juga merupakan parameter mutu dari tablet efervesan. Nah, ada cara yang lebih akurat lagi, yaitu karbon dioksimeter, yang hanya mengukur jumlah karbon yang dihasilkan. Itu lebih cepat, mudah, tepat, reproducible, dan akurat. Nah, untuk selama penyimpanan, stabilitas efervesan itu harus dijaga dengan pengemasan. Jadi, pengemasan merupakan faktor penting dalam penjaga stabilitas efervesan. Yang pertama, pengemasannya tidak boleh mengaktifkan air bebas, jadi tidak boleh memungkinkan adanya air masuk menyentuh tablet efervesan, karena sedikit saja air itu bisa memicu reaksi kimia. Lalu pada proses manufaktur, pH itu harus dikendalikan dengan baik. Dan komponen-komponen yang digunakan itu harus bahan yang anhidrat atau tidak memiliki molekul air. Karena apabila komponen itu memiliki air, nah air yang di dalam komponen itu bisa suatu saat keluar dan membasahi tablet efervesan sehingga memicu terjadinya reaksi kimia. Dan untuk mencegah adanya air, kita bisa tambahkan adsorben di dekat tablet atau di tempat kemasannya. Atau dibuat tabletnya berlapis sehingga apabila ada lembab atau air tidak langsung mengenai sumber asam dan sumber basanya. Oke, sekian tentang materi tablet salu dan tablet efervesan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.